Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Ifazul Hasan, NRP 053118405x29 dari Teknologi Informasi ITS. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 9 Challenge Lab, Creating a Scalable and Highly Available Environment for the Cafe pada AWS Arsitektur. Jadi untuk yang pertama sendiri kita melakukan inspeksi terhadap lingkungan yang sudah dibuat. Mungkin kita yang pertama membuka VPC terlebih dahulu. Di sini juga kita harus mengerjakan beberapa soal yang telah diberikan. Kita coba buka terlebih dahulu soalnya. Oke, untuk yang question pertama, ports yang terbuka pada KVSG security group. Kita buka security groupnya, kita buka KVSG, kita lihat bahwa HTTP, yang mana HTTP itu portnya 80. Oke, kita submit. Oke, selanjutnya untuk question kedua, apakah public subnet ini dapat terhubung dari internet? Jawabannya itu iya. Kalau misalnya punya public IP dan security group dan network ACL itu allow, itu kita bisa terhubung ke internet. Kita submit. Lalu yang ketiga, private subnet 1 apakah bisa reach internet? Kita lihat subnetnya. Ini question keempat itu juga sama, tapi ini subnet 2. Kita cek private subnet 1 dulu. Kita lihat di bagian root table. Di root table ini untuk private subnet 1 itu selain lokal itu juga tertuju ke NAT, yang mana NAT-nya sendiri itu tertuju ke public. Jadi terhubung ke internet, iya. Kemudian kita kembali ke private subnet 2. Kita cek. Di sini untuk root table-nya sendiri itu hanya lokal, jadi kita tidak bisa terhubung ke internet. Kita submit. Lalu untuk question 5, apakah cafe web app ini dapat terhubung internet juga? Kita cek instance. Oke, cafe web app ini kita lihat bahwa dia terhubungnya ke subnet 1, private subnet 1. Jadi di sini tidak bisa terhubung ke internet. Oke. Selanjutnya question terakhir 6, nama dari Amazon Machine Image-nya. Yang ada di sini itu kalau tidak salah Cafe Web Server. Yang ada berarti ini Cafe Web Server Image. Kita submit. Oke. Lalu selanjutnya question tadi sudah. Mungkin kita cek terakhir, creating a net gateway for the second availability zone. Oke, kita membuat net gateway. Oke, berarti kita buka VPC-nya terlebih dahulu. Untuk kita coba buka ini.
Untuk yang availability zone pertama itu sudah ada net gateway-nya, jadi kita tinggal mengerjakan net gateway yang di availability zone kedua. Net gateway kita create, namanya misalnya ng public 2. Untuk subnetnya sendiri, karena ini public, kita juga klik public subnet. Oke, public subnet 2 public, lalu kita allocate elastic IP, lalu kita create. Lalu ini yang nomor 9 mengkonfigurasikan private subnet 2 ini ke NAT gateway, sama seperti yang tadi yang sudah dikonfigurasi. Oke. Ya, jadi di sini kita di root table kita edit root. Ini kita add rootnya, lalu kita buat net gateway tadi ng public 2, lalu kita save change. Nah, seperti ini. Lalu kita cek subnetnya. Private subnet 2 ini kita lihat di root table-nya secara otomatis akan masuk ke NAT ini tadi. Oke. Lalu creating a bastion host instance in public subnet. Kita buat instance sekarang di EC2. Oke, kita launch. Ini Linux AMI, type-nya T2 micro. T2 micro. Kita configure ini auto sign-nya itu enable. Name-nya bastion host. Oke, kita storage-nya kita skip. Bastion host ini name. Oke. Lalu kita security group-nya kita baru security group bastion host. Oke. Dia SSH 22. Source-nya my IP, your IP address. Use the Foki key pair. Oke, kita coba launch. Kita gunakan use an existing Foki on knowledge. Oke. Kita view instance. Kita lihat bastion host sudah muncul. Kita tunggu sampai ini mengarah ke running. Kita lihat. Mungkin kita coba lanjut ke selanjutnya, creating a launch template. Kita disuruh untuk membuat sebuah launch template di sini. Create, namanya AMI-nya ini kita pakai Cafe Web Server image. Cafe Web Server Oke. Cafe Web Server image. Di sini kita lihat, mungkin kita terus instance-nya T2 micro. Variable. Oke. Key pair-nya use a new key pair. Kita coba membuat key pair baru. Coba misalnya new key. Oke.
Lalu kita create keeper, otomatis akan ke download. Untuk security groupnya cafe SG. Untuk storage volume-nya terserah, resource tag-nya kita kasih name-nya ini web server, tab-nya instance, IAM instance profile-nya cafe role. Mana tadi? Oh ini cafe role. Oke. Selanjutnya mungkin ini kita, karena ini launch template, kita kasih cafe. Oke, kita lanjut create. Oke, telah sukses membuat launch template-nya. Lalu kita sekarang membuat creating auto scaling group. Oke. Auto scaling ada di bagian bawah. Oke, selanjutnya kita buat auto scalingnya. Lalu launch template-nya ini create yang sebelumnya LTKV, VPC-nya kita ganti ke lab VPC, subnet-nya ini kita ganti ke private subnet 1 dan private subnet 2. Oke, kita next. Untuk ini kita no load balancer, kita skip saja seperti panduan. Lalu ini kita buat 2, ini juga 2, lalu maksimumnya kita buat 6. Kita enable target tracking scaling policy menggunakan average CPU utilization. Target value-nya 25, instance-nya 60. Oke. Lalu kita next. Tag-nya nggak usah. Oke. Lalu kita create auto scaling. Jika misalnya auto scaling ini berhasil, maka nanti di instance itu akan muncul web server kalau nggak salah. Ya, kita tunggu terlebih dahulu. Untuk bastion hostnya kita lihat tadi sudah status tag-nya 2/2 pas. Nah, jika berhasil seperti ini, maka akan terbuat 2 web server. Karena kenapa? Karena di yang tadi itu minimalnya itu harus ada 2. Seperti itu. Lalu kita next ke task 6, creating a load balancer. Create HTTP application load balancer. Kita buka load balancer di sini. Oke, kita create load balancer HTTP. Di sini name-nya mungkin kita lbkv HTTP 80. Untuk VPC-nya kita ganti lab VPC. Untuk subnet-nya itu public, semua public ya. Public-nya hanya ada 2.
Oke, subnetnya benar, HTTP security kita skip. Lalu di security group kita buat new security group load balancer. Oke. Kita allow HTTP ke anywhere. Oke, kita next. Untuk target grupnya itu kita buat new target group cafe. Tapi di sini kita skip semuanya. Ini juga kita skip. Oke. Kita tunggu sampai load balancernya ini aktif. Ini state-nya masih provisioning. Lalu kita mungkin lanjut ke nomor 15 terlebih dahulu. Modify auto scaling groupnya. Menggunakan new load balancer. Oke, kita buka load balancing. Kita kalau misalnya ini apa? Oke, kita pilih TG Cafe. Lalu kita update. Oke. Ini sudah. Untuk task ke-7 kita melakukan tes terhadap URL ini. Load balancernya itu di TG Cafe. Oke. DNS name-nya ini kita coba buka apakah berhasil. Oke. Lalu kita coba buka cafe. Ya, di sini sudah berhasil membuka kafenya. Jadi kita skip. Lalu kita untuk tes 8 ini melakukan testing automatic scaling under load. Jadi menggunakan SSH yang tadi dengan key yang barusan terdownload ini, kita bisa melakukan testing. Nama testingnya itu stress testing kalau nggak salah. Itu nanti kita bisa coba. Tapi persyaratannya di sini kita harus melakukan modify terhadap KVSG security groupnya. KVSG security group. Supaya melakukan allow SSH traffic port 22 dari Bastion host. Kita buka instance Bastion host.
seharusnya seperti ini. Untuk ini SSH. Oke, jadi di sini ada scriptnya untuk melakukan testing menggunakan SSH. Kemudian kita tinggal submit worknya. Ya, jadi kita dapat melihat bahwa total skornya itu 36/36. Berarti kita sukses untuk mengerjakan seluruh task yang telah diberikan. Ya, mungkin sekian dari saya. Apabila ada yang terlewat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.